Welcome back again to Ban Podcast When the Big Boys Play. Oke, kita di sini masih di suasana yang sama, yaitu suasana PSBB. Dan untuk kali ini, seperti yang ditulisin di judul ya, gue bakal nge-review mengenai pay-per-view yang baru aja dijalanin oleh WWE, yaitu Clash of Champions. Oke, ya jadi untuk Clash of Champions ini sih dibilang ditunggu-tunggu sih enggak juga ya, karena ya kalian tahu sendiri lah, preview semacam Clash of Champions kayak gini sih preview kelas B lah ya kayak gitu. Cuman untuk hasilnya sendiri kira-kira bagaimana? Kalian mau tahu hasilnya? Ya udah pada tahu sih pasti ya, cuman gue pengen nge-review aja dari pertandingan per pertandingan, kira-kira berapa aja nih penilaiannya nih. Ini opini pribadi ya, opini dari Ban Podcast, opini dari gue sendiri. Jadi yuk langsung aja kita simak. Oke? Yang pertama itu ada pertandingan Triple Threat Ladder Match. Itu ada Jeff Hardy, Sami Zayn versus AJ Styles. Oke. Ya maksud gue ini ada Jeff Hardy versus Sami Zayn versus AJ Styles. Dan ya singkat cerita dimenangin sama Sami Zayn ya, yang berarti dia retain untuk WWE Intercontinental Undisputed Championship. Oke. Dan untuk jalannya pertandingan sendiri ya, kalau menurut gue ini ya banyak hal-hal yang ekstrim lah ya. Contohnya kayak Shanton Bomb dari Jeff Hardy dari ladder. Terus ada lagi yang gue ingat itu dia ada Jeff Hardy yang kupingnya diikat di tangga. Itu menurut gue sih ya cukup ekstrim, karena bisa bikin bulu kuduk gue berdiri tuh jujur aja. Dan ya superstar yang ditampilkan pun ya superstar yang lincah-lincah ya, yang loncat sana loncat sini, dan punya riwayat bagus juga untuk pertandingan ladder match. Ya jadi untuk singkatnya aja ya, untuk total keseluruhan pertandingannya gue bilang sih jalan pertandingan bagus, cuman endingnya aja yang gue tuh ngerasa kayak kurang aja gitu. Soalnya kalau misalnya pertandingan modelan ini ya, modelan ladder, kalau dari opini gue sendiri ya, bagusnya tuh orang-orangnya tuh pada tepar gitu loh, jatuh-jatuhan di ring atau di luar ring gitu. Jadi lebih berasa lah ya, apa ya bahasanya, gue rasa sih lebih bagusan ya pada tepar-tepar gitu, tepar di ring atau di luar ring atau di mana lah gitu, dibandingin sama superstarnya itu semuanya masih pada kuat. Kayak sekarang ini superstarnya kan masih pada kuat tuh, cuman kendalanya mereka diikat gitu doang gitu. Itu gue rasa sih secara ending ya, menurut gue pribadi tuh masih gak dapet lah feel-nya kayak gitu. Gue lebih suka kalau misalnya superstarnya itu semuanya pada tepar gitu loh, alhasil cuma satu doang gitu yang masih bisa survive untuk ngambil gelarnya dalam hal ini kayak gitu. Ya cuman overall ya untuk pembuka sih gue bilang masih worth it untuk ditonton juga. Dan untuk penilaiannya sendiri gue bakal ngasih nilai 3,1 dari 5 untuk pertandingan ini. Secara keseluruhan sih emang ya oke lah pokoknya lah ya. Kita lanjut aja untuk pertandingan yang kedua. Itu ada Zelina Vega itu ngelawan Asuka untuk Women's Champion ya. Oke, untuk pertandingan ini sih jujur aja ya, gue gak terlalu antusias banget, karena gue rasa sih match kedua ini ya match cuman selingan doang aja gitu loh. Kayak ya lu ngambil kopi dulu atau lu jajan dulu di luar gitu kan. Jadi gak ada yang perlu diperdebatkan lah untuk match ini ya. Dan ya resultnya pun juga predictable lah ya. Udah tahu pasti kalian sebelum pertandingan pun udah nebak-nebak gitu loh, ini siapa yang bakal menang di pertandingan ini kayak gitu. Dan kredit untuk Zelina Vega sih, ini kayaknya pertama kalinya dia tampil di pay-per-view ya. Mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah tanding, mungkin bisa komen aja di bawah nih Zelina Vega pernah tanding di pay-per-view atau enggak. Cuman intinya ya pertandingan ini sih bakal gue kasih nilai 2,2 dari 5 lah ya. Karena ya pertandingan ini sih ya biasa-biasa aja gitu, kayak pertandingan Raw atau SmackDown gitu. Jadi gak perlu diperpanjang lagi lah ya untuk pertandingan ini. Lanjut, ada pertandingan ketiga, yaitu Leslie lawan Apollo Crews. Oke, untuk pertandingan ini gimana ya, yang gue lihat itu jujur banyak banget botchnya untuk pertandingan ini. Banyak banget errornya, banyak banget gerakan-gerakan yang miss. Mungkin kalau misalnya yang paling gue inget-inget itu dari wasitnya, kayak bingung untuk hitungan pinfallnya, atau gerakan yang kayak harusnya jatuh tapi dia gak jatuh, kayak gitu sih yang gue inget-inget sih untuk highlightnya gitu loh. Cuman untuk pertandingan sendiri gue bingung ya, untuk pertandingan US title macam ini tuh beberapa pertandingan terakhir itu gak begitu menarik gue bilang sih ya. Untuk pertandingan US title itu kalau menurut gue ya akhir-akhir ini sih kayak gak begitu wah ya untuk pertandingannya ya, cuman buat pelengkap aja gitu loh untuk US title ini. Gak tahu kenapa, mungkin udah
saatnya mencari lawan baru sih ya untuk US title ini ya. Soalnya Apollo Crews ini kayaknya kurang menarik gitu ya kalau gua pikir-pikir ya untuk cut promo lah gitu. Mungkin untuk US title ini mungkin lawannya harus diganti, mungkin gak melulu Apollo Crews, mungkin bisa diganti sama Ricochet, mungkin lawan Bobby Lashley, mungkin bisa menaikkan pamor dari US title-nya itu sendiri gitu loh. Soalnya gue liatnya sih kayak match-nya tuh kayak datar aja gitu. Cuman untuk match tengah-tengah sih ya gak perlu dikomplain lah ya, mungkin udah tipikal pertandingan tengah kayak gitu. Cuman ya untuk match-nya sendiri sih biasanya gue akan nilai 2,3 dari 5 ya. Dan ya seperti pertandingan sebelumnya gak perlu diperdebatkan sih untuk pertandingan ini ya. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin ada komentar lain, boleh di komentar aja di bawah kayak biasa. Oke, lanjut. Di sini ada pertandingan keempat, itu ada Andrade bersama Angel Garza itu melawan Street Profits untuk Tag Team Champion. Ya, ini udah part kesekian untuk Angel Garza sama si Andrade ini ya untuk match di pay-per-view. Ya emang kayak yang gue omongin sebelumnya ya, waktu gue ngobrol sama Dipo, emang kalau tag team champion itu kayak gak ada prospek jangka panjangnya gitu loh, karena ini udah dibuktiin juga kayak sekarang ini lawannya itu terus. Emang udah seri keberapa ini Angel Garza Andrade lawan Street Profits mulu, dan udah bosen gue ngeliatnya juga gitu loh. Dan ditambah lagi dengan pertandingan yang cara endingnya aja itu udah aneh banget, gue bilang sih ya. Kalau kalian belum pada tahu ya, pertandingannya ini tuh kayak dia udah kick out untuk pinfallnya tuh waktu itu si Andrade-nya ya kan udah kick out, tapi dihitung 3 sama wasitnya. Itu gue bilang aneh sih, yang kayak apa sih nih, gini banget pertandingannya gitu loh, kayak gak bisa dieksplor lagi gitu loh untuk matchnya sendiri. Dan ya singkat cerita sih, gue bakal menilai pertandingan ini 1,8 dari 5 lah ya, karena gue sendiri untuk nyimak pertandingan ini pun udah kayak males duluan gitu loh. Mungkin harus cari lawan baru juga untuk Street Profits gitu ya, mungkin yang lebih kelihatan pamornya lebih jelas gitu ya. Cuman masalahnya di tag team division ini gak ada lawan yang setara mungkin ya, bukan lawan setara ya, mungkin lawan yang pas aja gitu untuk tag team division. Makanya harus jadi PR juga nih dari WWE mungkin ya, yang mungkin suatu saat nanti bisa nyiptain suatu tag team yang bagus gitu. Mungkin perlu ada terobosan baru lah untuk tag team inilah, bagusnya kira-kira kayak gimana. Oke deh, lanjut aja untuk match selanjutnya ya. Itu ada Bayley lawan Nikki Cross, yang seharusnya match ini berjalan dengan mulus apabila si Nikki Cross itu gak sakit. Ya, jadi ya singkatnya sih, Nikki Cross ini kan alasannya sakit karena katanya terinfeksi virus yang lagi trendingnya ini. Makanya akhirnya matchnya itu alihkan ke Bayley ngelawan Asuka, cuman non title di sini untuk pertandingannya. Dan ya singkat cerita di sini Bayley diskualifikasi ya. Cuman bagusnya ini untuk pertandingannya ada Sasha Banks yang dari belakang tiba-tiba muncul nyerang si Bayley make kursi. Ya ini semacam pengembangan dari storyline Bayley sama Asuka. Bayley sama Sasha Banks gitu kan, karena emang diceritakan sebelumnya kan emang dia udah crash gitu kan. Ya kedepannya entah itu di mana gitu ya, entah itu di Survivor Series atau di Royal Rumble atau mungkin di WrestleMania, kita gak tahu juga titik akhirnya bakal nyampe kapan untuk pertandingan ini. Cuman untuk building promonya udah top lah pokoknya untuk Sasha sama Bayley ini. Kita nunggu aja ntar kedepannya kira-kira bakal kayak gimana. Kayak untuk pertandingannya ini sendiri sih ya kayaknya nggak perlu dinilai ya. Perlu dinilai kali ya, karena endingnya pun epic ya. Ada Sasha Banks yang tiba-tiba masuk ke dalam arena, ya gue kasih nilai ini 3,3 dari 5. Gue rasa udah penilaian yang cukup lah ya, karena pertandingannya pun kayak dadakan gitu kan. Harusnya Nikki Cross malah jadi Asuka gitu kan yang muncul. Oke, lanjut aja untuk pertandingan selanjutnya ya. Ada Randy Orton versus Drew McIntyre. Oke. Ambulance match untuk pertandingannya, dan Drew McIntyre retain. Ya untuk pertandingannya sendiri sih gue bilang ya semacam street fight kan. Jadi emang agak terlalu lama pertandingannya juga. Dan ya uniknya sendiri ini untuk pertandingannya itu munculnya para legends korban dari si Randy Orton ya, karena Randy Orton kan sekarang udah naikin pamor legend killernya lagi tuh ya kan, kayak kembali lagi ke gimmick tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi untuk pertandingannya sendiri sih ya gue bilang
decent juga lah ya, so-so lah. Cuman ya ketolong sama legendnya juga kan yang tiba-tiba return gitu kan, nyerang Randy Orton. Ya biasanya sih justru yang heel biasanya ya yang punya backingan ya. Cuman ini sekarang yang face-nya justru ya. Karena emang korban-korban dari Randy Orton di sebelum-sebelumnya kan. Waktu itu dia nyerang si Big Show, terus nyerang Christian, nyerang Ric Flair, sama yang terakhir nyerang Shawn Michaels ya kan. Dan akhirnya mereka nyerang balik si Randy Ortonnya kayak gitu. Dan untuk endingnya pun untuk pertandingannya sendiri sih menarik gue bilang ya, karena si Randy Orton si Drew-nya sendiri nyerang kepalanya si Randy Orton, seperti Randy Orton nyerang kepalanya si Drew McIntyre. Jadi lumayan epic untuk endingnya sendiri. Dan ditutup dengan Ric Flair yang tiba-tiba ya ngebawa ambulansnya itu kayak gitu. Ya untuk endingnya sih udah bagus juga. Cuman jalannya pertandingan aja ya. Cuman karena itu tadi ketolong sama endingnya, jadi untuk pertandingannya sendiri ini gue kasih rating 3,7 dari 5 lah ya. Ini untuk semi pay-per-view gue bilang udah lumayan. Oke, lanjut untuk pertandingan terakhir ya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ada The New Brand of Roman Reigns melawan Jey Uso untuk Universal Title. Oke, di sini untuk openingnya sendiri, dimana Roman Reigns ini tampilannya baru ya, yang mana dia biasanya pakai atasan, sekarang dia gak pakai atasan. Dan ya untuk tandingannya sendiri gue bilang sangat layak untuk diikutin, karena jujur aja karakter Roman Reigns yang sekarang emang gue ngikutin banget. Gue lebih suka karakter yang sekarang dibandingin sama karakter yang dulu. Dan gue lihat sih untuk Roman Reigns-nya sendiri ya, di sini untuk karismanya kayaknya udah mulai improve ya semenjak dia dimanajerin sama Paul Heyman ya kan. Dan justru yang gue lihat ya untuk karakter Paul Heyman di sini ya, gue ngeliat kayak beda sama Brock Lesnar dulu ya. Maksudnya waktu si Paul Heyman jadi manajernya Brock Lesnar gitu loh. Gue lihat di sini kalau misalnya sama Brock Lesnar dulu ya, itu ibaratnya si Brock Lesnar itu kayak nurut gitu loh sama si Paul Heyman ya kan. Cuman kalau yang gue lihat sekarang ini justru Roman Reigns kayak ngelunjak gitu loh kalau dalam tanda kutip, kalau misalnya disuruh sama Paul Heyman gitu loh. Contohnya waktu di pertandingan ini waktu si Roman Reigns secara membabi buta nyerang si Jey Uso. Itu kan ada satu momen Roman Reigns disuruh berhenti untuk nyerang si Jey Uso-nya sama si Paul Heyman, tapi dia tetap dihantem, dihajar terus gitu loh, kayak gak mau dengerin si Paul Heyman-nya gitu loh. Jadi ya Paul Heyman yang mana di sini dia gak memposisikan sebagai penasehat untuk Roman Reigns gitu loh. Karena Roman Reigns di sini buas banget Roman Reigns di sini. Sampai si Jimmy Uso-nya sampai turun tangan ya kan. Gila. Dan ya emang udah diprediksiin ya bahwa Jey Uso ini bukan lawan yang seimbang untuk Roman Reigns untuk saat ini lah ya. Bahkan si Roman Reigns sendiri kayak ngasih pengakuan gitu loh bahwa dia ini chief, dia ini pemimpin di dalam klan Anoa'i ini kayak gitu kan. Itu gue sih ngelihatnya semacam inovasi yang mantap lah ya, yang bisa dieksplor dari Roman Reigns-nya sendiri. Ya, dan untuk pertandingannya sendiri berjalan menarik, gue bilang. Secara keseluruhan dari building promonya, bahkan sampai pertandingannya sendiri itu gue bakal menilai, gak nyampe 4 sih ya. Gue bakal menilai ini 3,85 dari 5. Ya, karena kalau misalnya dibandingin sama yang kemarin tuh, yang Payback, sama yang ini emang agak turun mungkin ya. Mungkin masih layak ditonton, cuman nggak sebagus Payback lah ya. Kesimpulannya sih kayak gitu. Dan secara keseluruhan untuk Clash of Champions ini ya, secara keseluruhan gue bakal kasih nilai 3,5 dari 5. Ya, jadi untuk kesimpulannya sendiri untuk Clash of Champions ini ya, dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek pun juga enggak gitu loh. Jadi masih worth it lah untuk ditonton bagi yang belum nonton nih. Siapa tahu ya kan, masih bisa ditonton sebelum terlambat ya. Dan untuk event kali ini, untuk pay-per-view kali ini juga diwarnai juga sama dua badut, yaitu si R-Truth sama si Drew Gulak ya, yang di backstage dia ngasih rusuh-rusuh sendiri untuk
24/7 champion. Dan credit point juga untuk komentator ya. Komentator di sini Corey Graves sama si Michael Cole, yang mana kinerjanya juga oke banget. Bisa mancing semua penonton gini kayak semacam terlibat di dalam arena kayak gitu loh. Karena emang kekuatan komentator tuh justru faktor yang paling penting juga gitu loh. Ya udah, itu aja sih untuk kesimpulannya ya untuk pertandingan Clash of Champions. Menurut kalian gimana? Mungkin kalian ada pendapat yang berbeda gitu. Ya bolehlah langsung aja di komen di bawah. Bagi kalian yang mau follow Instagram atau Twitter kita, nanti bakal dicantumin di sebelah sini ya. Oke, di sebelah ini sama sini. Oke. Dan bagi kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru dan terkini dari dunia wrestling, bisa di follow juga di partner akun kita ya, di sebelah sini. Oke, kalau gitu sekian untuk ocehan gue pada malam ini ya. Bagi kalian yang pengen dengerin gue bersama tim Ban Podcast untuk ngoceh lebih lama, bisa di follow juga untuk podcastnya, nanti bakal dicantumin juga di description, oke? Stay healthy, sampai ketemu di next video.